Tuhan, inilah kerinduan kami untuk terus senantiasa memuji-Mu, karena Engkau Tuhan Allah kami yang maha baik, yang mana kemurahan-Mu itu jauh melebihi segala-galanya. Terima kasih buat kasih setia dan anugerah-Mu, ya Aba ya Bapa yang tak ada habis-habisnya dalam hidup kami ini. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serempak, secara sungguh-sungguh kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3, Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin.
terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku dan tur tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Sekarang berbicaralah kepada setiap kami melalui kebenaran firman Tuhan. Allah Roh Kudus, urapi setiap kami, anugerahi kami semua dengan pewahyuan daripada sorga. Dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan dan diberkati olehnya, angkat jempolnya ke depan, katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi, semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Ya, senang sekali hari ini Rabu 28 Agustus 2024. Boleh bersama-sama kembali dengan Bapak, Ibu, anak-anak Tuhan yang luar biasa. Ya, sementara saya sedang menyiapkan diri untuk membawakan firman Tuhan pada hari ini, saya bergumul apa kira-kira yang paling tepat untuk setiap kita hari ini. Tuhan memberi sebuah tema, yaitu berjalan bersama Tuhan dalam kegelapan. Ya, berjalan bersama Tuhan dalam kegelapan. Mari kita buka Alkitab kita, Mazmur 23 ayat yang keempat. Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, ya, lembah kekelaman dalam terjemahan bahasa Inggrisnya itu ada yang ditulis Death Valley, ya. Jadi lembah kematian, atau ada juga terjemahan yang lain berkata Very Dark Valley, ya. Aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bapak Ibu sekalian, dulu waktu SMA, saya bersama dengan teman-teman itu suka sekali untuk mendaki gunung, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi waktu mendaki gunung, beberapa gunung kami daki, Bapak Ibu sekalian bersama dengan teman-teman itu, kalau kemudian sampai di tempat yang tinggi dan kita lihat ke bawah, wow, itu amat sangat dalam dan menakutkan. Dan kemudian ada bagian-bagian dari gunung itu yang sangat gelap. Nah, lembah kekelaman itu adalah satu lokasi atau keadaan di antara
2 gunung, Bapak Ibu sekalian, dan itu tempatnya amat sangat dalam dan tidak ada matahari, ya. Matahari nggak bisa menjangkau tempat itu karena rimbunnya pohon-pohonan dan lain sebagainya, ya. Di halaman belakang rumah saya itu karena ada banyak pohon-pohon yang besar, maka ada spot-spot yang itu gelap, nggak pernah kena matahari, dan situasinya agak lembab, Bapak Ibu sekalian. Bayangkan kalau ini ada di dalam yang namanya lembah kekelaman, bukan hanya gelap tapi gelap gulita, Bapak Ibu sekalian. Nah, Daud sebagai seorang yang pernah menjadi gembala dari 2-3 ekor kambing domba, dia ngerti yang namanya lembah kekelaman. Dalam keadaan gelap itu seperti apa. Tapi Daud dengan tegas berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kenapa Daud berkata, aku tidak takut bahaya, Bapak Ibu sekalian? Karena lembah kekelaman itu kita nggak bisa lihat ada binatang buas, ada benda-benda apa di dalamnya, ada serangga model apa. Itu memang tempat yang amat sangat mematikan, dan tentu itu satu tempat yang amat sangat bahaya, Bapak Ibu sekalian. Tetapi yang luar biasa di sini dikatakan, aku nggak takut sama bahaya. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan yang menyertai Daud. Bapak Ibu sekalian, di New York ini ada yang namanya Central Park, itu taman yang amat sangat besar, ya. Beberapa teman yang tanya kepada saya tentang kota New York, kemudian mereka tinggal di Manhattan, saya berpesan begini, kalau jalan-jalan di Central Park, jangan sendirian, ya, karena Central Park itu amat sangat besar. Apalagi kalau malam hari, usahakan jangan jalan-jalan di dalam Central Park. Siang hari pun itu kalau bisa jalan-jalannya berombongan atau banyak orang, karena ada bagian-bagian yang juga tidak nyaman di daerah Central Park. Jadi saya pernah olahraga di Central Park itu, Bapak Ibu sekalian, ketika udah sampai di dalam, wih, itu juga ngeri-ngeri, Bapak Ibu sekalian, ya, ngeri-ngeri sedap. Tapi puji Tuhan karena saya kesananya berombongan, ya, saya jadi agak tenang, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau pernah Bapak Ibu pernah ngalami masa-masa kecil, ya, dulu waktu saya masa kecil, rumah saya itu kan di desa, ya, rumah di desa besar banget. Di rumah saya ada pohon kelapanya, ada pohon pisangnya, ada pohon mangga, ya, banyak sekali pohon-pohon di rumah saya. Dan rumah zaman dulu itu, masa kecil saya, Bapak Ibu sekalian, yang namanya toilet atau WC itu bukan ada di dalam rumah, itu ada di luar rumah. WC zaman modern sekarang ada di dalam rumah, bahkan ada yang ada di dalam kamar, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau mau pergi ke toilet itu, ke WC itu pada malam hari, takut, Bapak Ibu sekalian. Jadi mesti minta papa saya untuk menemani. Jadi waktu ditemani oleh papa saya, ya, itu papa saya bawa senter apa, kemudian pergi ke sana, hati saya tenang, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, bayangkan Bapak Ibu sekalian, ketika kita hari-hari ini mengalami masa-masa kekelaman, masa-masa kegelapan, ketika kita nggak bisa melihat kanan kiri, apa yang ada di sekitar kita, Bapak Ibu harus punya iman. Allah kita yang namanya Immanuel, itu Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, tapi dia adalah Tuhan yang menyertai kita, ya. Ada seorang wanita bernama Jessica Buchanan dari
Cincinnati, Ohio, Amerika Serikat. Dia adalah seorang pekerja di organisasi kemanusiaan, ya. Nah, satu kali waktu dalam tugas pelayanannya dia diculik oleh para pembajak, ya, oleh bajak laut yang ada di Somalia, ya. Itu terjadi pada tahun 2011, ya. Setelah diculik, maka Jessica ditahan di padang gurun yang kering, yang gersang, Bapak Ibu sekalian. Dan itu ditahan bukan cuma 1-2 hari atau 1-2 minggu, tapi berbulan-bulan. Ya, jadi Jessica ini stres, Bapak Ibu sekalian, dia depresi, dan kemudian dia mengalami tekanan mental yang amat sangat. Nah, selama masa tahanan itu, di dalam keadaan yang amat sangat takut itu, Jessica kehilangan harapan. Ya, dia udah nggak punya harapan, dan dia melihat bahwa hidupnya pasti nanti akan berakhir dengan kematian, kebinasan, atau kehancuran. Tapi puji Tuhan, Jessica adalah seorang yang mengenal Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Maka di tengah-tengah situasi putus asa itu, Jessica mulai berdoa dan minta tolong kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu sekalian, waktu nggak ada jalan, kiri, kanan buntu, depan, belakang buntu, ingat masih ada jalan, yaitu ke atas, kepada Tuhan kita. Nah, waktu kemudian Jessica terus berdoa, pengharapannya mulai timbul. Satu waktu dia sedang tertidur, Bapak Ibu sekalian, di suatu malam, ya, setelah dia ditahan kurang lebih 90 hari, itu ternyata ada pasukan Navy SEAL dari Amerika Serikat itu, ya, itu pasukan yang sangat terkenal, itu datang melakukan operasi penyelamatan, ya. Orang-orang yang menjaga bajak laut itu, Bapak Ibu sekalian, yang menahan Jessica itu berhasil dilumpuhkan, dan Jessica berhasil diselamatkan. Ya, kisah Jessica ini mengikatkan kepada setiap kita. Di setiap situasi yang paling gelap di dalam hidup kita dan menakutkan, Bapak Ibu sekalian, jangan pernah putus pengharapan. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Kita nggak tahu kapan Tuhan itu menolong kita, tetapi Tuhan nggak pernah terlambat, nggak pernah terlalu cepat. Dia menolong kita tepat pada waktunya. Dikatakan bahwa Daud sebagai seorang gembala, dia nggak takut bahaya karena Tuhan menyertai dia. Seperti Tuhan menyertai Daud, seperti Tuhan juga menyertai Jessica. Percayalah, Tuhan yang sama mencintai dan mengasihi kita. Tadi kita sudah memuji Tuhan, dikatakan kemurahan-Mu Tuhan lebih daripada hidup. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus ingat bahwa Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita, ya. Dikatakan dalam Mazmur 23, ada gada, ada tongkat, itu yang menghibur Daud sebagai sebagai orang yang mengalami kesesakan. Daud waktu menjadi gembala, dia juga membawa gada dan tongkat untuk melindungi dombanya yang cuma 2-3 ekor. Lebih-lebih kita, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi Tuhan itu, Bapak Ibu sekalian, itu ada perlindungan yang sempurna kepada setiap kita. Dalam bahasa Jawanya saya bilang begini, setan ora doyan, demit ora ndulit, lelorone padha lunga, saben dina bejo, rezekine teka ora ana ententeke.
Tongkat itu di tangan gembala tujuannya apa? Tujuannya kalau dombanya nakal mulai menjauh ditarik oleh tongkat itu supaya dekat-dekat dengan gembala. Gembala tahu kalau dombanya jauh-jauh dari gembalanya, maka dombanya ada dalam keadaan bahaya. Maka itu pagi hari ini Tuhan mau berbicara kepada setiap kita. Jangan pernah nakal-nakal dengan cara jauh dari Tuhan, ya. Waktu kita jauh dari Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kita ada dalam lembah kekelaman, dalam keadaan bahaya, kita benar-benar bisa hancur. Maka itu pada kesempatan yang baik ini, kalau ada di antara kita sudah berancang-ancang untuk meninggalkan Tuhan, ayo kembali mendekat kepada Tuhan, ya. Nah, yang kedua, kita bisa belajar dari kisah ini, Bapak Ibu sekalian, bahwa dalam keadaan situasi yang paling gelap, kita itu harus berjalan bersama Tuhan dan kita nggak boleh jalan sendirian, Bapak Ibu sekalian, ya. Jangan pernah kita jalan sendirian. Contoh, Alkitab mengisahkan tentang seorang anak muda yang bernama Daniel, ya. Dia masih amat sangat muda waktu dibuang ke Babel, usianya kurang lebih 17-18 tahun waktu itu. Tapi yang luar biasa, Daniel itu punya kebiasaan untuk berdoa, punya kebiasaan untuk selalu dekat dengan Tuhan. Maka itu waktu dia dimasukkan ke gua singa, wow, itu keadaan yang luar biasa mengerikan dan menakutkan, ya. Tetapi Tuhan itu melindungi Daniel sedemikian rupa. Dan kita lihat waktu Daniel dikeluarkan dari gua singa, sama sekali nggak ada lukanya, Bapak Ibu sekalian. Sementara orang-orang yang memfitnah, orang-orang yang berusaha untuk menjebloskan, yang memerangkap Daniel agar Daniel mengalami bahaya itu, waktu dijebloskan ke gua singa untuk menggantikan Daniel, belum sampai ke dasar katanya, sudah diterkam oleh singa itu sehingga binasa, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang bagaimana caranya berjalan bersama Tuhan di dalam kegelapan, ya. Perhatikan, yang pertama, bagaimana cara berjalan bersama Tuhan dalam kegelapan, yaitu berdoa dengan tidak jemu-jemu, ya. Saya katakan berulang-ulang, pray until something happen, ya. Jangan cuma berdoa 1-2 kali terus bosen. No, berdoalah sampai doamu dijawab. Kalau doamu belum dijawab, doamu belum dikabulkan, jangan berhenti. Waktu doamu belum dijawab, engkau sesungguhnya sudah semakin dekat dengan jawaban daripada doa-doamu. Waktu engkau berhenti berdoa, Bapak Ibu sekalian, maka mujizat itu kemudian akan berhenti. Maka itu teruslah berdoa. Filipi pasal 4 ayat 6 sampai dengan 7 berkata, janganlah hendaknya, ya, Filipi 4 ayat 6 sampai 7, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ya, Alkitab dengan jelas berkata kita nggak boleh khawatir tentang apapun juga. Bersama saya ucapkan apapun juga. 2, 3, apapun juga. Ya, kita nggak boleh khawatir. Apapun juga itu apa? Tentang anak-anak kita, tentang keuangan kita, tentang keluarga kita, tentang kesehatan kita, tentang karir kita, tentang pekerjaan kita, tentang keuangan kita. Ya, kita nggak boleh khawatir, ya. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.
Itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian, berjalan bersama Tuhan dalam kegelapan, yaitu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berdoalah sampai doamu dijawab, dikabulkan oleh Tuhan, ya. Ibu Yongki pernah berdoa, setelah 4 tahun berdoa, dia hampir putus asa, ya. Tuhan, aku ini kurang apa ini? Aku udah berdoa. Ya udah, dia mau berhenti loh berdoa. Tapi Roh Kudus mengingatkan dia untuk terus berdoa, dan akhirnya mujizat terjadi, keluarga kami ditolong, keluarga kami dipulihkan, bahkan keluarga kami diangkat, dipromosikan oleh Tuhan. Ingat sekali lagi, Tuhan nggak pernah terlambat untuk menolong kita. Tuhan nggak pernah terlalu cepat, tapi pertolongannya selalu tepat pada waktunya. Ketika kita ada di dalam lembah kegelapan, di dalam tempat yang mematikan, yang sangat menakutkan, ingat Tuhan beserta dengan kita. Yang kedua, kita harus merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu berisi janji-janji Tuhan. Ya, bersama saya ucapkan, firman Tuhan berisi janji-janji Tuhan. 2, 3, firman Tuhan itu berisi janji-janji Tuhan. Kalau ada janji-janji manusia, atau mungkin kita sebagai ayah dan ibu, atau kita sebagai anak-anak, pernah berjanji kepada orang tua kita dan kita menepatinya atau berusaha menepatinya, atau orang tua berusaha menepati janji-janjinya kepada anak-anaknya. Lebih-lebih Tuhan Allah, Bapak Ibu sekalian. Tuhan Allah itu tak pernah berdusta, apa yang dia janjikan, apa yang dia firmankan itu pasti digenapi. Tuhan berkata, ya kan? Jangan takut, aku besertamu, bahkan aku memegang engkau dengan tangan kananku untuk membawa engkau kepada kemenangan. Dengan merenungkan firman Tuhan, seperti kata kitab Roma, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran itu akan firman Tuhan. Maka Bapak Ibu sekalian, kita tidak akan goyah. Waktu kita merenungkan firman Tuhan, fokus kita bukan pada lembah kekelaman, tapi fokus kita kepada Tuhan. Kalau fokus kita terus-menerus kepada masalah kita, itu menyebabkan kita takut, menyebabkan kita khawatir, dan menyebabkan kekuatan kita itu menjadi kecil. Dan yang terakhir, yang tidak boleh dilupakan, kita harus hidup dalam komunitas orang-orang percaya, orang-orang benar, orang-orang yang cinta akan Tuhan. Seperti kumpulan arang, waktu arang ini dikeluarkan dari kumpulannya, maka arang itu cepat mati. Maka itu Bapak Ibu sekalian, waktu kita sedang dalam keadaan yang amat sangat tidak nyaman, please jangan kemudian menarik diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Justru kita harus semakin giat untuk melakukannya. Karena di situ Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan akan saling dinasihati, dikuatkan, dan didoakan, ya. Hari ini firman Tuhan berbicara dengan jelas kepada kita bahwa Tuhan itu mau berjalan bersama-sama dengan kita, bahkan di tempat yang amat sangat gelap bagi kita, ketika kita sudah tidak bisa melihat ada jalan keluar. Di situ ada Tuhan. Ingat, Tuhan akan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Jadi kalau belum indah, berarti belum waktunya Tuhan. Tunggu tanggal mainnya, sebentar lagi yang namanya indah itu akan menjadi bagian kita. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan. Apapun situasi kondisi yang sedang kami alami hari ini, yang mana kami sedang merasa ada di dalam lembah kekelaman, lembah yang mematikan, lembah yang amat sangat gelap. Melalui firman Tuhan ini kami tahu Yesus adalah terang dunia. Di tengah-tengah kegelapan itu Engkau beserta kami,
dan kegelapan itu sirna menjadi terang, dan di dalam Engkau kami percaya yang ada adalah masa depan yang cerah, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Roh Kudus tolong kami untuk kami terus Tuhan berjalan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.